lagi di My Fish My Adventure Channel. Di video kali ini saya akan bahas angkat ke permukaan masalah bunga pada ikan canamaru, teman-teman. Ini bahasan yang menarik karena sampai saat ini sebetulnya masih banyak orang yang bingung mengenai masalah perawatan bunga pada ikan canamaru. Nah, di sini saya akan bagikan satu tips yang nantinya sebetulnya dari satu tips ini akan menjadi banyak pembahasan yang pastinya mengarah kepada bunga itu sendiri, teman-teman. Nah, apa saja yang akan dibahas? Saksikan yang berikut ini, jangan di skip ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, satu hal yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan bunga ya pada canamaru itu adalah pigmen, teman-teman. Nah, oke, pigmen itu sendiri adalah zat yang memberikan kualitas warna tertentu pada ikan sehingga tampak oleh mata bahwa ikan tersebut berwarna, teman-teman. Nah, oke teman-teman, landasan pikiran saya simpel, yaitu bunga pada ikan canamaru bisa terbentuk karena adanya pigmen dan proses pigmentasi serta faktor turunannya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut ini adalah dua faktor yang paling berpengaruh untuk proses pigmentasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan ikan, usia, gen, sel, dan kelamin. Faktor eksternal meliputi pakan, lingkungan, dan cara pemeliharaan. Kedua faktor ini bisa kita susun sedemikian rupa, teman-teman, sebagai acuan kita untuk menetapkan metode pemeliharaan ikan ini. Sehingga apa? Kita bisa memaksimalkan potensi ikan ini ya, khususnya di sini adalah bunganya. Dari dasar ini nanti kita akan susunkan sebuah bagan di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum memelihara ikan ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut ini bagan yang sudah kami susun. Jadi, langkah awal kalian harus pelajari mengenai masalah lingkungan ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 2, kita harus tahu masalah sel dan pakan. Yang nomor 3, kita harus ketahui masalah gen dan kelamin. Keempat adalah kesehatan ikan, dan yang kelima pemahaman tentang usia. Baru setelah itu kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu memelihara canamaru dengan bunga yang maksimal, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk masalah yang pertama yaitu lingkungan, saya tidak akan membahas mengenai masalah lokasi asli dari habitat canamaru, tetapi di sini saya akan langsung konversikan bahwa kita akan pelihara ikan ini di akuarium ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk akuarium saya akan selalu sesuaikan ukuran ikan yang akan saya beli. Jadi ketika saya pelihara baby ya, saya tidak akan beli yang terlalu besar akuariumnya, teman-teman. Yang penting itu bisa 2 kali lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Itu catatan penting untuk masalah tempat atau akuarium, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk air yang saya gunakan biasanya air sumur yang sudah saya endapkan 3-4 hari. Ketika tidak ada air sumur, kalian bisa endapkan air PDAM ya. Tetapi untuk air PDAM hati-hati, ketika memang baunya terlalu menyengat, lebih baik kalian beli air isi ulang, teman-teman ya. Terus kemudian suhu yang harus dijaga untuk air canamaru itu antara 25-30. Itu suhu ideal ya, teman-teman. Kurang lebih dari itu oke lah, tidak masalah. Tetapi jangan ekstrim, misalnya nih di bawah 10 derajat atau di atas 45 derajat Celcius. Itu yang nggak bisa, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk masalah substrat itu tergantung dari kalian ya, teman-teman. Kalian prefer untuk pakai yang mana? Karena banyak sekali substrat di sini, teman-teman. Kalau saya selalu sarankan kalau kalian mau pakai substrat, kalau bisa pakai pasir Malang ya, teman-teman, yang agak halus ukurannya. Nah, untuk warnanya bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Biasanya kalau untuk canamaru pakai warna merah ya. Ada juga orang yang pakai warna hitam. Nah, ini tergantung dari kondisi ikannya kalau menurut saya. Demikian pula masalah background ya, teman-teman. Di sini ada yang biasanya pakai background putih, ada yang biasanya pakai background hitam ya. Semuanya punya fungsinya masing-masing dan itu akan disesuaikan sekali lagi dengan keadaan ikannya, teman-teman. Nah, masalah ini nanti akan kita bahas lebih spesifik di video yang berbeda ya, teman-teman, supaya tidak menghabiskan waktu kita dalam membahas pigmentasi. Oke teman-teman, untuk masalah lingkungan kita dapat tarik satu garis kesimpulan bahwa sebelum membeli ikan kita memang harus menyiapkan tempat dan pirantinya ya, teman-teman, seperti akuarium, substratnya, pasirnya pakai apa, background, kondisi air, suhu. Nah, itu perlu kita pertimbangkan betul-betul. Jadi jangan sampai beli ikan dulu baru bingung taruhnya di mana, teman-teman.
Demikian pula pembahasan setelah ini, kita juga akan bahas mengenai masalah sel dan pakan teman-teman. Nah oke, sel dan pakan ini juga saling berhubungan erat ya teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan dengan seksama karena keterangan ini sangat penting. Nah oke teman-teman, sel di sini adalah merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan teman-teman. Nah di sini menurut Lesmana tahun 2004 yang menyatakan bahwa ikan mempunyai sel khusus sebagai pengangkut pigmen warna, yaitu sel iridosit dan sel kromatofora teman-teman. Iridosit sendiri terdiri dari leukofor dan guanofor ya, yang merupakan sel cermin dan hanya memantulkan warna dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan fokus pada sel kromatofora yang memang betul-betul merupakan sel yang membawa pigmen warna. Ada sekitar 5-6 warna dasar yang dihasilkan sel ini, teman-teman. Nah, sel kromatofora ini adalah kelompok sel yang mengandung pigmen warna pada sisi ikan. Sebetulnya dia menghasilkan 6 pigmen warna dasar ya, tetapi di sini untuk bunga saya hanya bahas 2, yaitu yang pertama adalah melanofora ya, itu adalah pigmen pembentuk warna hitam dan coklat tua. Kemudian yang kedua adalah leukophora, yaitu pigmen pembentuk warna putih ya, karena di dalam leukophora dia tidak berwarna teman-teman. Nah teman-teman, perhatikan bagian berikut ini untuk mengerti bahwa sel dan pakan itu erat hubungannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pigmen melanofora itu menghasilkan warna gelap, coklat, dan hitam ya. Dan dia membutuhkan zat yang bernama melanin teman-teman. Nah di sini zat yang mengandung pigmen warna hitam dan coklat gelap. Demikian pula pigmen leukophora, yaitu pigmen penghasil warna putih ya. Dia membutuhkan pakan yang mengandung leukofor atau zat yang mengandung warna putih teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk zat melanin dan leukofor ini sendiri bisa didapatkan ikan melalui asupan pakan yang kita berikan. Disinilah hubungan yang erat antara pakan dan sel kromatofora. Nah di sini kita bisa sesuaikan pakan yang bagaimana yang akan kita berikan guna menunjang proses pigmentasi khususnya bunga. Nah oke teman-teman, untuk pakan saya buat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang mengandung protein tinggi seperti jangkrik, cacing tanah, ulet Jerman, dan pakan buatan seperti pelet. Kemudian yang kedua mengandung melamin ya, atau zat pembentuk warna hitam ya di sini untuk melanin. Itu seperti tinta cumi, ulat Jerman ya, jangkrik, kelabang hitam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah leukofor ya, pakan yang menunjang leukofor, yaitu pakan yang mengandung pigmen putih ya, seperti udang dan ulat Hongkong. Nah itu dia teman-teman, kaitan erat antara sel dan pakan ya. Nah, yang pasti di sini pakan ikan Canamaru haruslah mengandung protein yang tinggi, karena kebutuhan protein dari ikan predator itu rata-rata 50% ke atas ya teman-teman. Jadi dia tidak seberapa butuh kayak karbohidrat, lemak itu jarang ya. Lemak dia tetap butuh tapi tidak banyak ya. Hanya saja protein faktor utama, karena di protein itu terdapat asam amino ya. Kemudian di sana juga ada tirosin ya teman-teman. Ya ini yang berperan penting untuk proses pertumbuhan dan proses pigmentasi. Nah kemudian di situ pakan kita juga tambahkan melanin dan leukofor ya. Yang pasti itu untuk bunga sangat berpengaruh teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan pakan. Sedangkan untuk porsi makan, terus kemudian selingan, metode, dan lain sebagainya tidak saya bahas sekarang ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan satu persatu video untuk tutorial memelihara Canamaru khususnya untuk bunga ini. Nah oke teman-teman, kita akan beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu permasalahan gen dan kelamin teman-teman. Nah oke teman-teman, gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup teman-teman. Nah bicara masalah gen pasti bicara masalah hereditas, yaitu pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini saya tidak membahas masalah ilmiah ya. Saya jelaskan proses pewarisan sifat itu gimana ya, kromosom dan lain sebagainya, nggak perlu sampai seperti itu. Hanya saja saya tarik satu garis kesimpulan bahwa gen ini sangat berpengaruh terhadap ikan Canamaru yang akan kita pelihara teman-teman. Jadi
ini penting sekali. Ketika di awal kita melakukan pemilihan ikan, ya memang usahakan pilihlah ikan yang memang kriterianya dari gen yang bagus. Nah, sedangkan di Malang ini tidak mungkin kan kita mau beli ikan Canamaru, mau lihat dulu indukannya. Sepertinya nggak mungkin, karena saya belum pernah lihat di Malang ini orang breeding Canamaru ya. Belum pernah saya jumpai. Nah, kemudian ini membuat kita harus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan ya, khususnya untuk bagaimana caranya memilih Canamaru baby yang bagus. Ya, contoh lah misalnya barnya bagus ya, barnya rapi, terus kemudian dia lebar, simet ya. Terus kemudian dia sudah mulai kelihatan calon bunganya, terus kemudian dia aktif ya, anatomi tubuhnya bagus, tidak terserang penyakit, finnya utuh. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, nanti akan kita buatkan sebuah tutorial bagaimana caranya memilih Canamaru baby yang berkualitas teman-teman. Nah, saya rasa hubungan antara gen dan kelamin ini juga besar pengaruhnya, karena saya punya teman di Kalimantan dan dia memang juga suka ikan ya. Nah, sering kami berkomunikasi mengenai Canamaru, dan ternyata teman-teman untuk Canamaru jantan itu memang rata-rata bunganya lebih sedikit bunganya daripada Canamaru betina. Jadi selama ini Canamaru betina di sana itu lebih banyak bunganya. Itu rata-rata yang mereka lihat ya teman-teman. Dari nelayan maupun dari kawan saya pun bilang seperti itu. Jadi di sini mungkin bagi ada teman-teman yang memang punya informasi yang lebih spesifik lagi, bisa tuliskan di kolom komentar teman-teman untuk masalah kelamin ya, karena kita akan sama-sama belajar untuk permasalahan ini. Nah, oke teman-teman, kita sampai ke pembahasan yang terakhir ya. Di sini mengenai masalah kesehatan ikan dan usia. Nah, oke teman-teman, kesehatan ikan ternyata menjadi faktor utama pembentuk bunga pada ikan Canamaru ya. Kenapa? Karena proses pigmentasi atau perubahan warna pada ikan tidak akan bisa dilalui kalau ikan itu tidak sehat. Nah, indikator ikan yang sehat itu ada 4 fase. Itu sudah diutarakan Dr. Nina Melisa ya, seorang dokter dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau mengutarakan ada 4 fase penting sebelum ikan bisa melakukan pigmentasi ya. Yang pertama adalah fase mempertahankan kesehatan atau perawatan organ. Ini dilakukan ikan-ikan yang masih kecil, biasanya mereka akan menyempurnakan organ-organnya dulu. Nah, pakan yang didapat ya akan digunakan untuk menyempurnakan organ, ya, merawat diri dan menjaga kesehatannya. Kemudian yang fase kedua, dia akan berusaha menghindari mortalitas atau kematian teman-teman, ya. Baru yang ketiga, fase yang ketiga ini dia akan menggunakan pakan dan nutrisi untuk melakukan proses pertumbuhan ya. Nah, baru sampai ke step keempat. Setelah metabolismenya sempurna ya, kemudian dia sudah bertumbuh, baru yang keempat ini dia melakukan proses pigmentasi. Nah, di sini jelas faktor usia juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena 4 fase ini membutuhkan proses dan waktu. Setelah 4 fase ini dilalui, ikan baru bisa melakukan proses pigmentasi. Itu artinya adalah usia ikan semakin bertambah ya, otomatis dari fase pertama sampai fase keempat. Dimana kalau kita memang beli ikan baby ya, tolong dijaga harapannya ya. Jadi jangan berangan-angan yang terlalu tinggi. Beli baby ya, ikan masih kecil 10 cm, 15 cm, pikirannya 2 bulan treatment, coba sana sini keluar bunga. Waduh teman-teman, nah, itu hanya surga di telinga ya. Kalian mau pakai caranya siapapun ya, katanya siapapun, saya jamin teman-teman, kalau ikan itu memang belum waktunya, umurnya masih muda, dia masih belum melalui 4 tahap proses ini, jangan harap teman-teman keluar bunganya. Yang ada ikan stres, kalian ganti-ganti setting, ganti metode, bingung kesana kemari, ya tidak akan jadi apa-apa. Jadi ini sangat penting untuk kalian pahami ya teman-teman. Yang terakhir, tapi tidak bisa kalian lupakan hal terakhir ini, karena ini yang akan menjamin proses ke depan kalian bisa membentuk bunga Canamaru secara maksimal gitu. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan dari kami.
Nanti akan kami buatkan video kelanjutannya ya, mengenai pembahasan masing-masing faktor yang sudah kami jelaskan di awal ini. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak ya. Semoga apa yang kami bagi ini bisa bermanfaat bagi kalian teman-teman. Oke, cukup sekian, kita akan lanjut lagi kapan-kapan dengan video yang lebih lengkap lagi. Terima kasih, salam satu hobi.